Assalamualaikum sahabat Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri dua peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang penting bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya untuk Rasulullah, peristiwa ini juga penting untuk umat muslim. Hal ini karena peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan mulia Nabi Muhammad menuju langit ketujuh untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai umat muslim, peristiwa ini merupakan peristiwa yang penuh dengan makna. Perjalanan agung Nabi Muhammad menuju langit merupakan perjalanan yang memiliki banyak hikmah yang dapat diambil. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Peristiwa ini terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj terbagi dalam dua peristiwa, yaitu Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra merupakan peristiwa Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sahabat Quran, lalu apa yang disebut dengan peristiwa Mi'raj? Peristiwa Mi'raj yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, yang merupakan tempat tertinggi. Dalam Al-Quran disebutkan firman Allah mengenai peristiwa Mi'raj ini, yaitu pada Quran Surah An-Najm ayat 13 sampai 15. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Sahabat Quran, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah diberjalankan hanya ruhnya saja atau beserta jasadnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberitahu pada kitabnya bahwa Allah memberjalankan hambanya dan tidak memberitahukan kepada kita bahwa memberjalankannya itu ruhnya saja atau tidak. Tidak boleh ada seorang pun yang melampaui apa yang difirmankan oleh Allah dengan hal-hal yang lain, sampai ada bukti yang jelas dan riwayat mutawatir dari Rasulullah SAW bahwa Allah akan membawanya ke langit dengan seekor binatang bernama buruk. Nah, sahabat Quran, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini ada beberapa makna yang dapat diambil loh. Apa saja? Yaitu yang pertama, menjaga kebersihan hati. Dalam peristiwa Isra Mi'raj terdapat peristiwa ketika dada milik Nabi Muhammad SAW dibelah oleh malaikat Jibril dan dibersihkan menggunakan air Zam-Zam. Peristiwa ini dapat dimaknai bahwa kita sebagai umat muslim harus menjaga hati agar tetap lapang dan luas. Hati juga menjadi pusat keimanan dan ketakwaan. Hati tidak boleh dipakai untuk hal buruk seperti dendam, iri, dan sombong. Tetapi hati digunakan untuk ikhlas, berlapang dada, serta mudah untuk memaafkan. Makna yang kedua adalah mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diangkat sampai Sidratul Muntaha, yaitu langit yang paling tinggi. Rasulullah juga bertemu dengan Allah. Saat itu Nabi Muhammad berkata, "At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah. Allah pun berfirman, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Nah, sahabat Quran,
Sebagai umat muslim, kita wajib mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai perjalanan agung Nabi Muhammad SAW yang memakan waktu 1 malam. Ini merupakan bentuk kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Yang ketiga, tidak selalu berorientasi pada duniawi. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang terjadi pada 1 malam saja. Rasulullah dibawa dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa dan dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Hal ini merupakan peristiwa yang mungkin untuk saat ini sulit diterima oleh akal. Namun, segala sesuatu tidak hanya berorientasi pada keduniawian. Hal ini juga merupakan bentuk ujian agar tetap beriman kepada Allah. Menurut para sufi, perjalanan ini merupakan perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Yang keempat, sabar dan tawakal. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu. Hal ini dilakukan agar dapat melihat bahwa nabi-nabi terdahulu juga melalui masa-masa yang sulit dalam menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi umat muslim saat ini untuk tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Dalam mengerjakan dan mengajarkan kebaikan, memang dibutuhkan kesabaran yang lebih, lalu disertai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat 5 waktu. Nah, sahabat Quran, perjalanan agung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menuju langit tertinggi adalah untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Umat muslim diwajibkan untuk mendirikan sholat wajib. Perintah sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sholat yang dijadwalkan pada 5 waktu tersebut merupakan sholat wajib yang tidak boleh tertinggal. Nah, sahabat Quran, dapat kita pahami bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa penting yang wajib kita imani. Itulah beberapa penjelasan mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Semoga kita selalu ada dalam bimbingan dan pertolongan Allah dan diberi keteguhan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.